أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang mulai dari nikmat badan kita, kesehatan tubuh kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama-sama di Masjid Istiqomah ini. Ya, insya Allah akan dilanjutkan dengan majelis ilmu sampai menjelang isya nanti. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'ut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai majelis ilmu pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan baca Quran bersama-sama. Terakhir sudah sampai surat apa Pak? Al-Baqarah, Al-Furqan, ayat berapa? Ayat 35. Oke. Monggo dibuka surat Al-Furqan, surat nomor 25 selawe nggih. Ayate 35. Mangke insyaallah ngantos ayat kapang dosus kawan. 44 nggih. Jadi 35 sampai 44. Ini Quran Madinah halaman 363. Sampun kemangke nggih? Ibu sampun? Saya ndara kemangke nyuwun tolong sebae. Monggo kita mulai sarang-sarang bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ
لما كذبوا الرسل أغرقناه وجعلناه للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya alhamdulillah tadi sudah kita belajar bersama-sama dari surah Al-Furqan ayat 35 sampai 44. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit bahas masalah mengenai jual beli dan riba. Karena masalah jual beli ini kenapa kok kita perlu bahas? Karena dalam kehidupan manusia itu pasti tidak lepas dari jual beli. Ketika manusia itu berkumpul, ada dua orang berkumpul, pasti akan terjadi transaksi jual beli di antara mereka. Baik jual beli barang dengan barang ataupun barang dengan uang. Dan di dalam Islam ini sudah ditegaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ayatnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dalil ini menjadi dasar sebuah kaidah di dalam usul fikih. Yang ini sering sekali disampaikan ya, bahwa ada dua kaidah. Kalau dalam masalah muamalah itu hukum asalnya adalah halal. Sebagaimana tadi Allah itu menghalalkan jual beli. Kecuali apa? Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dasarnya jual beli secara khusus ataupun muamalah yang lain secara umum itu hukumnya halal.
boleh dilakukan sampai ada dalil yang tidak memperbolehkan. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah kebalikannya, asal ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang mengajarkannya. Makanya kalau dalam masalah ibadah, kita mesti tanya dulu sebelum kita melakukan ibadah. Ibadah ini boleh atau tidak, ada dalilnya atau tidak. Ada dalil baru kita laksanakan. Tidak ada dalil kita tinggalkan. Nah, beda dengan muamalah. Kalau muamalah, maka yang kita pelajari adalah apa yang diharamkan. Jadi apa saja yang diharamkan di dalam muamalah yang tidak diperbolehkan, maka selain itu berarti semuanya boleh. Nah, perbedaannya antara bagaimana kita belajar dalil muamalah dengan dalil ibadah. Maka dalam jual beli ini, baik jual beli dan turunannya, ya turunannya itu seperti investasi, sewa jasa, ya, atau pesan dulu bayar kemudian, dan berbagai bentuk model jual beli yang lain, maka hukum asalnya itu semuanya adalah halal. Baik sekarang ada jual beli elektronik, ya, pakai GoPay, ada OVO, uang elektronik, maka dalil dasarnya itu semua halal. Nah, kapan dia itu menjadi terlarang, menjadi tidak diperbolehkan? Nanti ketika sudah melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, insya Allah kita akan membahas beberapa jenis jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini supaya kita ini bisa terhindar dari jual beli ini. Dan mohon maaf, kadang banyak di antara saudara-saudara kita itu karena memang mungkin belum belajar belum belajar dengan tekun, belum belajar dalil-dalilnya, sehingga jual beli yang terlarang ini malah menjadi populer, menjadi hal-hal yang biasa, padahal sebenarnya itu dilarang oleh Rasulullah. Nah, ini kita mau belajar apa sih jual beli yang tidak diperbolehkan, sehingga kita bisa menghindari dari perbuatan tersebut. Yang pertama, jual beli yang dilarang itu adalah jual beli gharar. Apa itu gharar? Gharar itu adalah barang yang belum jelas fisiknya, belum jelas wujudnya. Contohnya apa? Jual beli buah yang belum matang. Nah, di sini biasanya penting ya Pak ya. Jual beli penting berdasarkan pendul apa namanya Pak? Pendul ya. Pentul ya, itu utamanya. Ya berdasarkan apa ya? Tunasnya itu. Atau misalnya jual beli padi berdasarkan sawahnya. Jual beli janin ya, misalnya belum lahir sudah dijual janin kambing, ya kambing masih di dalam kandungan, itu kan belum jelas apakah dia hidup ataukah dia mati, beratnya berapa. Nah, ini jual beli gharar yang tidak jelas. Maka jual beli seperti ini itu diharamkan oleh Rasulullah. Dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang an bai'il hasati, dari jual beli hasah, hasil lemparan kerikil, wa an bai'il gharari, dan dari jual beli yang gharar, tadi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Ini kan masih banyak ya kadang-kadang dari saudara-saudara kita yang masih jual beli seperti ini. Biasanya jual beli buah-buahan ya. Tadi misalnya pete berdasarkan pendulnya, atau kopi berdasarkan pohonnya, gabah berdasarkan luas sawahnya. Kan pakai perkiraan-perkiraan seperti itu, maka ini hukumnya
haram. Kan sayang sekali nggih, sudah susah-susah susah-susah bertani, susah-susah menanam dengan cara yang halal, itu milik kita sendiri, didapat dengan cara yang halal, tapi karena cara penjualannya haram, uangnya bukan jadi uang yang halal, malah jadi uang yang haram. Mungkin jadi sayang sekali. Maka jenis-jenis gharar itu seperti apa? Ada 3 jenis gharar ya. Yang pertama adalah gharar dalam hal akadnya. Misalkan mau jual beli itu tidak jelas apakah mau uangnya jadinya berapa. Mau jual koin, wah saya jual ke kamu ini ya, tapi uangnya belum ditentukan atau barangnya belum ditentukan atau kapan mau diserah terimakan. Yang penting saya jual saja. Nah seperti itu masih tidak diperbolehkan. Karena yang namanya akad itu harus jelas. Gak boleh kalau kita jual beli tadi akadnya tidak jelas. Yang kedua adalah gharar dalam barangnya. Ya tadi barangnya yang tidak jelas. Contohnya tadi ya pete, kopi. Jadi barangnya belum ada, tidak bisa diukur kemudian dijual. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga itu adalah gharar dalam masalah bayaran. Ini kalau misalnya orang kerja ya. Orang kerja kemudian kok sudah kerja tapi bayarannya belum ditentukan. Ini tidak boleh juga. Nah, tapi masih ada beberapa kecualian ya. Jadi dalam Islam pun kadang-kadang masih ada rukhsah, ada keringanan. Ada beberapa gharar atau ketidakjelasan ini yang dimaklumi. Ya ada yang tidak bisa dipisahkan, yang masih diperbolehkan. Ghararnya itu apa saja yang masih diperbolehkan? Yang pertama kalau kerugiannya sedikit, misalkan mau jual kopi kan misalnya pakai perkiraan gitu guys. Ini kopi saat kita jualnya pakai per ember misalnya. Wah ini kalau seember ya ambillah 50.000. Itu kan mungkin ada sedikit lebih atau kurang ya. Tapi seperti ini masih dimaklumi. Karena perbedaan timbangannya itu tidak terlalu signifikan. Kerugian yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar. Yang kedua, kalau misalnya barangnya itu terikat dengan barang yang lain yang tidak mungkin dipisahkan. Contohnya apa? Jual beli rumah. Itu kan kalau rumah kan ada pondasi. Nah, pondasi itu kan nggak bisa dicek ya, nggak bisa dicek, nggak bisa dilihat karena kan di dalam tanah. Maka karena dia itu terikat dengan rumahnya, yang rumahnya itu sudah jelas, maka untuk pondasinya saja itu masih dimaafkan. Karena kan ini ghararnya tidak mungkin dicek, kan nggak mungkin dia beli rumah kemudian pondasinya digali, itu kan tidak memungkinkan. Atau contoh yang lain, misalkan kita jual beli kambing betina dan tidak tahu apakah di dalamnya itu ada janinnya atau tidak. Ternyata setelah dibeli beberapa lama itu ternyata kambingnya itu hamil ya, ternyata ada anaknya. Maka anaknya jadi hak milik yang beli. Karena tadi walaupun masih tidak jelas, tapi ghararnya itu masih terkait dengan barang yang dijual belikan. Kemudian yang ketiga, ini misalnya ghararnya itu sebagai hadiah. Nah, kalau kita ngasih hadiah, ya tidak perlu jelas, gitu. Misalnya hadiah dibungkus di dalam kado biar jadi kejutan, nah ini tidak masalah karena namanya hadiah. Karena kalau hadiah tidak ada untung rugi. Kalau jual beli gharar, kalau dalam bentuk jual beli pasti ada yang dirugikan.
Kalau ternyata nilainya kurang, berarti yang dirugikan yang beli. Kalau nilainya ternyata lebih, berarti yang dirugikan yang jual. Maka kalau dalam Islam prinsipnya la doror wala diror. Maka tidak boleh, dalam semua hal muamalah itu tidak boleh merugikan atau dirugikan. Tidak boleh membahayakan atau terancam bahaya. Makanya kalau dalam mencari, ya kalau misalnya Muhammadiyah itu kalau dalam mencari hukum-hukum yang terbaru, misalnya tadi masalah online ya, pinjaman online, atau misalnya uang online, jual beli online, atau dalam masalah kayak rokok misalnya gitu, atau yang lainnya, itu tadi pakai prinsip la doror wala diror. Apakah dia itu membahayakan atau merugikan? Nah, Ustaz, kalau misalkan kita udah biasa nih, kita udah biasa dengan jual beli goror, itu bagaimana? Apakah masih bisa diubah? Karena ini kita uangnya sedang butuh, ya. Kalau mau nunggu panen tidak bisa, nanti takutnya tidak dijual. Jadi kalau mau nunggu panen selak butuh uangnya, nggak bisa nunggu sampai panen, jadi harus dijual sekarang. Nah seperti ini bagaimana? Ya, maka ada beberapa solusi. Yang pertama, ya pinjam ke orang lain dulu, nanti baru dibayar kalau sudah panen. Yang kedua, nah ini boleh pinjam, boleh dijual, tapi akadnya bukan jual beli, tapi akadnya tadi pinjam meminjam. Maksudnya bagaimana? Gampang. Ini misalnya gini, kita punya pete ini belum panen. Nah ini bilang sama penjualnya, Mas, ini kira-kira kalau panen itu harganya sekitar 700.000. Nah, tapi kalau saya jual sekarang kan nggak boleh. Itu begini saja. Ini saya pinjam dulu 700.000. Ini buahnya dijadikan jaminannya. Nah, nanti kalau sudah panen dijual dengan harga pasar. Harga pasar berapa? Kalau misalkan harga pasarnya lebih rendah, misalnya jadi 500.000, berarti nanti yang punya pete kan tadi udah dapat 700.000, berarti uangnya kelebihan 200.000, berarti dia mengembalikan kelebihannya tadi yaitu 200.000. Jadi nanti yang beli yang ngasih 700.000, yang beli petenya itu dapat petenya seharga 500.000, kemudian ditambah 200.000 kembaliannya. Nah kalau misalnya harganya lebih besar, misalnya 900.000, ditanya kepada yang beli tadi, Mas, ini kan harganya naik jadi 900.000, masih mau beli atau tidak? Kalau masih mau beli, berarti tinggal nambah kurangnya yaitu 200.000. Kalau tidak jadi beli, ya sudah, saya jual ke orang lain seharga 900.000, nanti 700.000-nya saya kembalikan. Kalau seperti ini, jadi boleh, karena tadi akadnya bukan jual beli, tapi pinjam meminjam. Padahal kan secara transaksi sama, guys. Secara transaksi dapat petenya, kemudian yang jual pete itu dapat uangnya, yang beli juga dapat petenya. Cuma karena ada perbedaan akad, maka jadinya satunya itu halal, satunya jadi haram. Inilah kenapa akad itu penting ya Bapak Ibu ya. Akad itu sangat penting. Karena tadi akad itu bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Contoh yang lain nih, misalnya dalam contoh pentingnya akad. Misalkan kita itu mau kredit rumah, ya, mau beli rumah. Misalnya kita mau beli lewat bank, ya, sebagai pihak perantara. Nah, itu ada dua cara. Akad pertama itu akad pinjam meminjam. Jadi kita pinjam uang ke bank, misalnya 200 juta, kemudian kita bayarkan untuk beli rumah,
kemudian kita cicil ke bank, itu bunganya 10%. Jadi totalnya nanti nyicil sebesar 220 juta kembalikannya. Maka ini haram. Hitungannya riba soalnya. Ada tambahan dalam proses pinjam meminjam. Nah, ini nggak boleh. Nah, tapi kalau diganti akadnya, jadi akadnya seperti ini. Ini yang bank itu beli rumahnya dari pihak pengembang, developer itu seharga 200 juta. Kemudian bank itu menjual ke kita itu dengan harga 220 juta. Yang kemudian kita cicil. Maka seperti ini jadinya boleh. Karena apa? Kita sifatnya jual beli dari bank itu jadi apa? Bank itu kan membeli kemudian menjual kembali. Maka di sini tidak ada ribanya. Ini kan kalau secara fisik, secara uangnya kan sama gitu. Kita bayar sama-sama 220 juta, banknya itu sama-sama apa? Bayar ke maklar 200 juta, dapat untung 20 juta, tapi karena beda akad, yang satunya jadi haram karena akadnya pinjam meminjam, satunya jadi halal. Inilah pentingnya tadi memperhatikan akan apa yang kita pakai. Apakah pinjam meminjam atau jual beli? Nah, jual beli yang seperti apa? Nah, jangan sampai kok tadi terjebak di dalam muamalah yang haram. Nah, kalau misalkan bingung bagaimana? Ya, kalau masih bingung, Ustaz, ini kok saya nggak tahu ini sebenarnya boleh atau tidak? Ya, tanya kepada Ustadz, tanya kepada Kiai. Ya kalau di Duren ya bisa tanya kepada Ustadz Sumanto atau Ustadz Lari. Ya, konsultasi kan ini kayak saya mau beli motor itu akadnya seperti ini, perjanjian seperti ini boleh atau tidak. Ya alhamdulillah kalau misalnya kita bisa cari tahu sendiri. Tapi kalau misalnya kok masih bingung, kemudian ada khawatir bahwa nanti itu jadinya haram atau halal, bisa tanya kepada yang lebih tahu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jual beli yang dilarang tadi. Nah, selain jual beli gharar tadi, ya yaitu jual beli barang yang tidak jelas. Nah, yang jual beli yang dilarang yang nomor 2 itu adalah jual beli gharar atau jual beli yang mengandung penipuan. Ini jelas ya. Kalau ada unsur penipuan di dalamnya, itu jelas-jelas haram. Karena kan kalau penipuan berarti merugikan orang lain, baik merugikan pembeli atau merugikan penjual. Jadi ini tidak boleh. Jadi kalau dalam Islam kan ada sesuatu yang merugikan, baik merugikan salah satu pihak atau dua-duanya, itu semuanya haram. Contohnya yang pertama itu menjual di atas jualan saudaranya. Ini maksudnya bagaimana? Contohnya ini ada 2 orang. Ini sama-sama mau beli baju. Nah, orang yang pertama nawar, "Mas, ini saya beli 50.000 ya." Oke, siap Mas. Tapi nanti saya tinggal dulu ya, saya mau beli yang lain. Ditinggal, belum dibayar. Nah, orang yang kedua datang, "Mas, tadi dibeli berapa?" 50.000 Mas. "Wah, kemurahan Mas. Ini saya beli 60.000 aja ya. Jual ke saya aja. Saya kan bayarnya lebih mahal." Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Karena tadi menelikung atau mengambil barang saudaranya di belakang punggungnya. Ya ini tidak diperbolehkan. Kalau memang masih mau menawar di atas menawar dengan harga yang lebih tinggi, itu diperbolehkan ketika dua-duanya itu sama-sama ada di tempat. Jadi kayak lelang gitu nggih. "Mas, ini barangnya tinggal satu nih, siapa yang mau beli?" "Wah, saya 50.000, saya 60.000,
saya 70.000. Nah, seperti itu tidak apa-apa malahan, karena orang sama-sama tahu bersaing dengan cara yang adil. Wah, ini dia ada yang mau lebih tinggi, ini ada yang mau lebih tinggi, berarti saya harus siapin uang yang lebih banyak. Nah, kalau persaingannya seperti ini itu diperbolehkan. Tapi kalau persaingannya seperti tadi, menikam dari belakang, mengambil barang di belakang punggung saudaranya, maka itu yang diharamkan. Yang kedua, jual beli doror adalah jual beli najasi. Itu apa? Dia itu seorang sengaja menawar dengan harga yang tinggi, tapi tidak bermaksud membeli. Kan ada nggih? Sengaja dinaikkan, padahal ternyata tidak ada yang beli. Supaya apa? Supaya harganya jadi naik. Baik ini dari pembeli atau penjual. Misalnya kalau dari pembeli, ya ini kan ada dua orang. Ini ada pembeli, satunya nih, dia itu sebenarnya teman penjualnya. Nah, ini supaya pembeli yang asli ini harganya naik, dia sengaja nawar yang lebih tinggi. Mas, ini saya beli 50.000 ya. Temannya penjual tadi langsung datang. Wah, Mas, 50.000 itu kemurahan Mas. Saya tawar 70.000. Ya udah kalau gitu saya 80.000 aja. Nah, ini kan sengaja dia itu kan menawar dengan harga yang lebih tinggi, niatnya bukan untuk membeli tapi untuk mendongkrak harga. Maka ini tidak boleh. Atau misalnya penjual yang sengaja menaikkan, ini berbohong misalnya, pakai bohong. Oh Mas, ini harganya 50.000 ya. Oh Mas, tadi itu sudah ada yang nawar 80.000. Tadi aja baru pergi, katanya mau balik lagi, padahal tidak ada yang nawar. Berarti kan ini dia sudah berbohong, berbohong yang merugikan. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, contoh yang lain adalah jual beli talaqul jalan atau memotong di tengah jalan. Ini maksudnya apa? Ini contohnya adalah para tengkulak, dia itu yang sengaja memborong di desa dengan harga yang murah, sementara orang desa itu tidak tahu harga pasar. Misalkan, ya ini orang Turen, ini mana ini nomor biasa nih Pak, temiki pari ya, saya pari nopo kopi gitu ya, pari kopi jagung betul betul ya. Dan bikin jarang jagung. Oh, pisang gitu misalnya apa singkong. Nah, misalnya ini orang-orang Turen ini betul ngekos harga teng Skorjo. Nah, ada tengkulak datang ke Turen. Wah Mas, ini saya beli semuanya misalnya pari, sekuintal pinten biasanya? 200 per kilo pinten biasanya pari Pak? Berapa? 5.000. Berarti sekitar, soalnya sekilo saya beli 5.000. Ini belum tahu harga pasar. Nah, ternyata setelah ke Skorjo, ke pasar, tahu bahwa ternyata harganya itu 10.000. Nah, ini kan berarti kan dia rugi 5.000. Dan karena dia tidak tahu harganya, ditipu oleh tengkulaknya. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi mencegat mengambil barang dari produsen tanpa memberitahu harga pasar kepada produsennya. Jadi dia tidak bilang, wah ini harga di pasar berapa, pokoknya yang penting saya beli murah saja. Maka seperti ini tidak boleh. Tapi insya Allah kalau sekarang itu sudah tidak ada seperti ini, karena kan zaman teknologi sudah maju. Harga pasar berapa kita sudah langsung tahu wah harganya jadi 5.000 atau turun naik jadi 6.000 atau anjlok jadi 4.000 itu kita sudah tahu, tidak bisa ditipu. Nah beda sama zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kan namanya orang desa itu kan
TV nggak ada, HP nggak ada, kan nggak tahu ya cara ngecek cara apa harga pasar itu berapa. Akhirnya kan harganya terserah tengkulaknya. Kan kalau sekarang itu kan harga sudah orang sudah maju, informasi itu sudah di mana-mana, maka insya Allah kalau yang seperti itu hampir tidak ada lagi. Nah, tapi kalau misalkan makanya kalau misalnya orangnya sudah tahu, wah ini saya tahu harga pasarnya 10.000, tapi karena kalau saya bawa ke pasar itu nggak tahu jualnya kemana, susah bawanya, ya sudah saya jual ke tengkulak 6.000 saja nggak apa-apa, ikhlas. 4.000-nya anggap aja sebagai biaya prosesnya. Nah seperti ini masih diperbolehkan. Kenapa boleh? Karena dua-duanya itu sama-sama tahu. Yang petaninya itu tahu harga pasarnya dan ikhlas kalau diberi harga yang lebih rendah. Karena tadi tidak mau mengantar, tidak mau repot atau tidak mau alasan-alasan yang lain. Maka selama memang dia tahu dan ikhlas, maka itu tidak masalah. Jadi dilarangnya adalah karena tadi ada unsur penipuannya tadi. Tengkulaknya itu menipu petani. Nah ini yang membuat jual beli tadi itu dilarang. Tapi kalau sama-sama tahu, sama-sama ikhlas, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat itu jual beli yang menimbun. Nah, ini tidak boleh ya. Orang-orang yang menimbun, misalnya kalau padi, barang-barang pokok terutama ya, padi, gandum, minyak, BBM, itu kemudian ditimbun supaya dijual untuk lebih mahal, maka seperti ini tidak boleh. Kecuali kalau menimbunnya itu model bulog, ya gimana dia itu menimbun bukan untuk dijual lebih mahal, tapi ketika ada krisis maka dikeluarkan supaya harganya tetap stabil. Maka seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang modelnya menimbun supaya nanti ketika langka harganya bisa lebih mahal, kalau dulu yang corona itu biasa masker ya, menimbun masker yang harganya biasanya cuma 2,5 dijual sampai 10.000. Nah, seperti ini itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, jual beli dengan penipuan. Ya, misalnya apa? Mengubah timbangan. Nah, ini yang mohon maaf masih banyak ya di penjual-penjual kita. Biasanya kalau pakai timbangan yang tradisional itu dikasih beban itu ya, bagian bawahnya itu dikasih beban supaya timbangannya agak berkurang, atau dikasih tali, nanti ketika ditimbang talinya itu agak ditarik. Kalau elektronik itu biasanya di settingannya ya, settingan risetnya atau di wadahnya itu yang diubah. Maka seperti ini itu hukumnya haram, jelas-jelas haram ya. Atau misalnya, nah ini yang selain mengubah timbangan, kadang-kadang itu jual beli yang menipu kualitas. Maksudnya bagaimana? Ya tadi berbohong soal kualitas barang atau soal harga barang. Misalkan orang yang jual beli jeruk, wah ini mas jeruknya bagus-bagus semua, baru dipanen. Ternyata yang bagus cuma yang di atas, yang di bawah sudah busuk semua. Ketika orang beli, yang diambilin yang busuk. Ini kata apa seperti ini Pak? Ini kalau ke pasar masih banyak yang seperti ini. Ya mohon maaf ya, biasa ada beberapa penjual yang masih seperti ini. Atau misalnya tadi menipu dengan harga. Oh, mas, ini saya tawar 50.000 ya. Wah mas, kalau 50.000 saya nggak untung mas. Ini sudah harga pabriknya 50.000. Padahal ternyata harga aslinya 40.000. Ini kan sudah berbohong. Maka berbohong seperti ini tidak diperbolehkan. Maka contohlah Rasulullah itu ketika berdagang itu selalu jujur. Harganya segitu ya segitu.
tidak diubah, tidak dinaikkan, tidak diturunkan. Maka saking jujurnya Rasulullah dapat gelar Al-Amin, bisa dipercaya. Maka saking terpercaya Rasulullah ketika pertama kali berdakwah ya. Rasulullah kan ketika pertama kali dakwah terbuka itu kan berkata, wahai kaum Quraisy, seandainya saya mengatakan bahwa ada pasukan berkuda yang keluar dari dalam gunung Sofa ini, kemudian akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Begini Pak. Rasulullah bilang kalau ada pasukan keluar dari gunung, ini berarti kan suatu hal yang sangat tidak mungkin, suatu hal yang mustahil. Apakah kalian akan percaya? Maka orang kafir, orang Quraisy berkata apa? Ya kami percaya, karena kami mengetahui bahwa kau itu orang yang tidak pernah berbohong. Saking saking jujurnya, apapun yang dikatakan Rasulullah itu pasti dipercaya, karena tidak pernah sama sekali Rasulullah itu berbohong. Bahkan dari kecil sampai diangkat menjadi Rasul, tidak pernah berbohong sama sekali. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, jadi setelah jual beli yang pertama jual beli gharar atau barang yang tidak jelas, jual beli dharar atau yang mengandung unsur penipuan, dan yang ketiga adalah jual beli di waktu atau tempat yang terlarang. Maka kalau tempat yang terlarang itu apa? Kenapa nggak tahu Pak? Tempat yang tidak boleh itu jual beli itu ada yang tahu? Di masjid. Jadi kalau di masjid itu tidak boleh jual beli. Berarti apa? Ya tidak boleh nawarin barang, nempel poster barang, nempel iklan, atau pesan online, atau menerima pesanan, itu tidak boleh di dalam masjid. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ketika melihat orang yang jualan di masjid, maka beliau berkata, semoga Allah merugikan, membuat kamu rugi. Ya. Didoakan oleh Rasulullah agar rugi. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh jualan di dalam masjid. Nah ini kalau ini ulama sepakat ya, semua ulama sepakat bahwa tidak boleh jualan di masjid. Nah yang menjadi perdebatan batas masjid itu apa? Ada yang mengatakan batasnya itu tembok, ada yang mengatakan batasnya itu serambi, ada yang mengatakan batasnya itu sampai pagar. Nah, ini wallahu a'lam, semuanya punya pendapat masing-masing, dan Rasulullah itu tidak pernah mendefinisikan dengan tegas gitu, bahwa masjid itu batasnya mana itu tidak ada dalil yang tegas. Maka tadi ada perbedaan pendapat. Tapi kalau mau aman ya ambil yang paling luas, yaitu pagar. Tadi kalau sudah di dalam pagar ya tidak boleh jualan. Atau minimalnya serambi lagi. Nah kalau serambi itu sudahlah di situ. Kalau misalnya ada telepon yang masalah bisnis, ya keluar dulu dari masjid, teleponnya diselesaikan baru masuk kembali. Jangan bicara masalah bisnis, masalah jual beli di masjid. Kalau saya seminar begitu bagaimana? Ada acara seminar, seminar yang sifatnya duniawi, ya, politik atau ekonomi, pengembangan ekonomi, nah, seperti itu bagaimana? Itu Allahu a'lam. Insya Allah kalau seperti itu, insya Allah tidak masalah gitu. Kalau misalnya kayak talk show, ceramah, atau masalah seminar di dalam masjid yang dibahas tentang ekonomi, itu masih tidak masalah, karena bukan jual beli. Nah itu adalah tempat yang terlarang. Kalau waktu yang dilarang, ya, waktu tidak boleh jual beli itu adalah ketika sholat Jumat, mulai dari adzan berkumandang sampai sholat selesai dilakukan. Dalilnya apa? Surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau dipanggil untuk sholat Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jelas-jelas tidak boleh dilarang jual beli ketika sholat Jumat. Kapan boleh jual beli lagi? Ketika sudah selesai sholat. Tapi ada tapinya. Larangan jual beli ketika sholat Jumat itu hanya untuk orang yang wajib sholat. Siapa yang wajib sholat? Laki-laki muslim yang sudah balik yang mukim. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau jualan tidak apa-apa ya. Jadi ketika sholat Jumat kok tetap jualan tidak masalah kalau ibu. Tapi kalau bapak-bapak ya tetap harus istirahat dulu, sholat Jumat dulu. Sholat Jumat selesai, baru balik jualan lagi. Ini juga berlaku kalau untuk bekerja ya, untuk sekolah dan urusan-urusan dunia yang lain. Oke. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu mengenai jual beli ribawi. Nah ini, insya Allah kalau masalah riba itu pembahasannya akan jauh lebih banyak lagi. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti selain mengenai riba, juga mengenai pinjam meminjam. Maka sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu. Terus satu pertanyaan sebelum nanti adzan salat Isya. Betul? Kalau tidak ada pertanyaan, aku qouli hada. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.